Sadar bahwa penampilan harus selalu prima jika menyanyi di atas panggung atau bertatap muka dengan para penggemar, Andre Hehanussa rajin merawat tubuh. Andre menyadari betul sebagai penyanyi solo, dirinya lah yang akan menjadi pusat perhatian. Oleh karenanya jangan heran bila kemarin awak Gospot menjumpainya di salah satu salon di ibu kota. Andre pasti ingin memanjakan dirinya sehabis pulang dari Ami Atmanto. Dia itu memang bikin baju untuk fashion show dan bukan cuma aku artis yang dibikinin baju sama dia, tapi ada sekitar 8 atau 10 artis waktu dia mengkampanyekan cinta kebaya. Oh, senang sekali, pasti saya merasa sangat, bahagia kalau dikasih kepercayaan itu. Tapi yang jelas kali ini mau bikin kebaya, janjian saya belum tahu untuk didiskusikan lebih apa, karena memang Mbak Happy sering bikin kebaya di sini. Royal Sula mau bikinin Mbak Happy kebaya, tapi setahu aku bukan untuk nikah ya, gitu. Karena kan kemarin dia ikut kampanye kebaya nasional, kemudian, apa, sebagai apresiasi Royal Sulam, kebetulan Mbak Happy juga langganan Royal Sulam, kita mau buatin dia kebaya, terus, dia bilang, "Mbak Mi entar aja aku, desainnya pilih, ininya warnanya pilih, gini gitu." Oh ya deh, karena kesibukan kita masing-masing, jadi kita baru janjian next week. Dalam sebuah acara peragaan busana kebaya, Happy Salma memang salah seorang artis yang dipilih untuk memamerkan kebaya hasil rancangan Ami Atmanto. Seolah tahu kalau wartawan mengincar dirinya, Happy menghilang. Namun kemarin Happy bersedia menjawab pertanyaan wartawan seputar gosip rencana pernikahannya serta sejauh mana hubungannya dengan Ari Batubara. Enggak, aku nggak kenal, udah ya. Cuman tahu-tahu aja, nggak tahu orangnya seperti apa. Nggak tahu. Pokoknya saya nggak mau jawab. Intinya saya memang nggak kenal, nggak punya pacar dan tidak ada rencana menikah. Aku jawab, tapi tolong banget. Maksudnya kita sama-sama pekerjaan. Aku juga tahu kalian juga kerja deadline. Mungkin ya itu mata pencaharian kalian, saya sama aja kayak saya kan cari uang juga kerjanya di sini. Jadi tapi tolong jangan ditanya lagi. Aku jelasin tidak ada pernikahan dalam waktu dekat ini dan saya tidak punya pacar, nggak deket sama siapa-siapa, apalagi pernikahan, apalagi bikin baju pengantin segala macam itu sama sekali nggak ada. Happy Salma berujar dirinya tidak akan menikah dalam waktu dekat. Tapi tidak menutup kemungkinan bukan kalau saat ini Happy dan Ari memang tengah menyiapkan segala keperluan pernikahan sehingga belum mau menyebarkan kabar bahagia ini pada publik. Lagi pokoknya kalaupun saya menikah, pasti saya undang kok, pasti saya kasih tahu. Pemirsa, hari ini umat Buddha di seluruh dunia memperingati Hari Raya Waisak. Dan semalam sebuah festival Waisak digelar dalam rangka memperingati hari besar tersebut. Di antara pengisi acaranya terlihat Marcel Sihaan dan istrinya Dewi Lestari serta Tri Utami. Saat menyanyi di atas panggung, Marcel Sihaan menegaskan bahwa ia dan istrinya sudah memeluk agama Buddha. Dan apakah ajaran Buddha juga menarik perhatian bagi Tri Utami? Inilah jawaban mereka. Inilah pelayanan perdana pasangan Marcel Sihaan dan Dewi Lestari. Belum lama mereka memeluk agama Buddha. Keduanya membuktikan kemantapan keyakinan iman mereka dengan ikut terlibat aktif serta memberikan kesaksian dalam Festival Waisak 2006 yang berakhir kemarin. Berita kepindahan prinsip mereka sebenarnya belum lama beredar. Maklum saja, mereka selalu tutup mulut ketika ditanya seputar itu. Meski begitu, Dewi Lestari menuliskan pengalaman imannya sebagai Buddhis dalam novelnya yang berjudul Filosofi Kopi. Sedangkan Marcel baru di festival inilah ia menyatakan bahwa dirinya seorang Buddhis. Nggak ngelihat orang lain gitu. Yang penting saya berbuat baik, saya damaikan orang lain, damaikan diri saya sendiri, dan saya bisa dapetin itu di sini gitu. Percayaan saya sekarang gitu sebagai seorang Buddhis gitu. Sebelum berbulat hati memeluk agama Buddha, Marcel adalah penganut Nasrani. Meski ia berasal dari keluarga yang Bhinneka Tunggal Ika, ajaran Nasrani telah tertanam kuat dalam diri Marcel sejak kecil. Oleh karena itu ia mengalami pergulatan iman saat akan menjatuhkan pilihannya sebagai Buddhis.
perbedaan itu gitu ya, perbedaan itu dulu semakin kesini kok saya merasakan semakin terasa meruncing gitu. Ya, jadinya wah saya juga jadi semakin gak enak gitu berada di situasi itu. Saya jadi seperti serigala berbulu domba gitu akhirnya. Karena di satu sisi saya sudah berpikir dengan cara yang lain, saya berpikir dengan cara yang mungkin lebih realistis gitu. Tapi di satu sisi dogma-dogma itu membuat saya harus nggak bisa, itu seperti itu rahasia Tuhan semua, kamu nggak boleh berpikir seperti itu, kamu salah dan sebagainya. Festival Waisak tahun ini mengusung tema merawat pluralisme, sebuah tema yang mengandung pesan toleransi antar manusia. Kemajemukan juga kental mewarnai festival ini. Para seniman dan artis dari berbagai agama dan budaya seperti Jajang Cenur dan Trie Utami turut berpartisipasi. Si mungil Trie Utami tampil atraktif. Belakangan ini ia sudah melepas penutup rambut yang menjadi simbol religiusitas. Oleh karena itulah, akhir-akhir ini ia dikabarkan sudah pindah agama. Oh, berarti di mata kalian religius itu dari pakaian. Rendah sekali religius itu dari hati, dari pikiran, dari hati, dari rasa kebertuhanan dan tidak ada sangkut pautnya dengan baju. Ini acara tentang kebersamaan. Jangan dilihat sayanya itu pemain band emang budak semua di belakang. Enggak kan, semua sama, semua seniman. Semua boleh melakukan apa saja atas dasar kesenian. Dan musik, kesenian itulah bahasa yang paling universal yang bisa menjembatani perbedaan. Dengan semangat pluralisme, hari ini umat Buddha memperingati Hari Raya Waisak. Mereka menghembuskan semangat bertoleransi. Meski Trie Utami bukan seorang Buddhis, ia merasakan kedamaian dengan nilai-nilai ajaran Buddha yang salah satunya menanamkan sikap bertoleransi. Ajaran Buddha bagus, filosofinya bagus banget, luar biasa menurut saya. Pencerahan-pencerahan itu benar adanya gitu. Bahwa di situ menunjukkan kebenaran Tuhan itu ada di mana-mana, dimanapun Tuhan mau tempatkan kebenaran itu, kalau kita bisa ambil. Kepada Anda yang merayakan Hari Waisak, saya Trie Utami mengucapkan selamat Hari Raya Waisak. Semoga Waisak ini membawa kedamaian untuk kita semua dan perbedaan di antara kita tidak ada. Semua akan bisa melting dengan hati bersih, dengan pikiran bersih. Sadu, sadu, sadu. Pemirsa, sudah bukan zamannya lagi kaum pria malu-malu untuk merawat diri di salon. Justru tubuhnya yang wangi, rambutnya yang tertata dan terawat rapi, serta wajah yang bebas jerawat sepertinya menjadi perhatian penting kaum Adam pada masa kini. Pria seperti itu kerap dijuluki sebagai pria metroseksual. Seperti Andre Hehanussa, sebagai penyanyi Nyong Ambon ini ternyata menganggap penting merawat diri di salon. Tapi apakah Andre rela dikategorikan sebagai pria metroseksual? Berikut ini jawabannya. Sadar bahwa penampilan harus selalu prima jika menyanyi di atas panggung atau bertatap muka dengan para penggemar, Andre Hehanussa rajin merawat tubuh. Andre menyadari betul sebagai penyanyi solo, dirinya lah yang akan menjadi pusat perhatian. Oleh karenanya jangan heran bila kemarin awak Gospot menjumpainya di salah satu salon di ibu kota. Andre pasti ingin memanjakan dirinya sehabis pulang dari promo tour album terbarunya di 5 kota besar Indonesia. Saya laki jadi mungkin tidak terlalu spesial harus apa gitu ya. Paling ya kerimbat, oke. Kalau lagi pulang kita kerimbat. Cuci rambut ya, motong, nggak suka panjang. Jadi sebulan pasti. Pekerjaan Andre sebagai entertainer sedikit banyak memaksanya agar memperhatikan penampilan. Andre mengaku hanya memilih perawatan standar bagi kaum pria ketika merawat diri di salon. Asalkan tidak membuatnya kelihatan sayu dan pucat jika tampil di acara televisi. Kita kalau habis dari TV, biasanya kan kita kayak tuh mukanya. Atau kita habis show, kita teman-teman fans itu gitu. Kita suka deket banget gitu, artinya pipi gitu ya. Nah itu kita harus cuci, bersihin muka itu. Habis show pasti kita cuci karena kalau kena lampu lalu make up pasti kita harus bersihin banget. Zaman sekarang kaum pria tidak lagi malu untuk pergi ke salon. Ini sudah menjadi sebuah ritual rutin bagi kaum pria metroseksual. Apakah Andre melihat dirinya sebagai pria metroseksual? Saya bilang tidak, itu sebenarnya kesehatan ya. Kesehatan kalau kita sebagai lifestyle itu metropolis. Tapi kalau kita bawa itu ke kesehatan,
kita harus jaga bahwa penampilan itu kan nggak terlepas dari muka, kan? Nah, apalagi kita baru ngeluarin album, jadi ya pandai-pandai lah membawa diri.